Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Dwi Sapitri, saya dari kelas Manajemen Malam 3. NIM saya 216122. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Yusrizal Chaniago Eskom Mkom. Baiklah, dalam video ini saya mengambil tema yang berjudul penerapan sistem informasi manajemen dalam perusahaan jasa, yaitu perusahaan JNE. Jadi dalam JNE ini kita semua pasti tahu bahwa perusahaan JNE ini berkembang ataupun perusahaan yang dalam bidang pengiriman barang maupun logistik. Jadi JNE ini adalah perusahaan jasa kurir pengiriman paket dalam wilayah lokal maupun internasional. Dengan memberi pengalaman dan kepuasan kepada pelanggan terhadap jasa yang diberikan kepada konsumen. Jadi JNE ini adalah sebelum berkembang menjadi JNE, dia terlebih dahulu ke perusahaan Tiki. Jadi dulunya itu perusahaan Tiki, bukan JNE. Jadi JNE ini dia memisahkan diri lalu membuat perusahaannya sendiri dan berkembang, dan Tiki dan JNE ini sekarang bersaing dalam dunia pengiriman barang. Itulah cerita singkat tentang JNE. Lanjut kita masuki, yaitu sistem informasi yang didapat dan dibuat dalam JNE, yaitu yang pertama ada pemesanan, yang kedua pendataan pemesanan, yang ketiga laporan distribusi pemesanan, yang keempat monitoring proses distribusi, yang kelima pelaporan ketidaklengkapan. Itulah sistem informasi yang dapat dibuat dalam proses di JNE. Lanjut, apa saja sih hardware yang digunakan dalam penerapan sistem informasi pada JNE? Di antaranya yaitu yang pertama smartphone. Dapat diketahui smartphone ini adalah sebagai perantara dalam proses pemesanan barang maupun prosesnya. Jadi smartphone ini sangat penting buat pemesanan barang, misalnya dalam memesan barang lewat handphone maupun aplikasi. Jadi kita dapat mengetahui bagaimana produk tersebut, kita dapat mengetahui di mana letak paket tersebut. Jadi itulah kegunaannya smartphone. Yang kedua itu komputer. Komputer ini sangat diperlukan dalam JNE tersebut karena pengoperasiannya input barang maupun input data-data dari komputer tersebut. Jadi gunanya komputer ini untuk mengecek atau mengetahui seperti yang ada di kantor-kantor JNE. Misalnya saya berpengalaman mengambil barang di JNE nih. Saya mengambil barang tersebut dan agen yang di sana bilang berapa resinya. Jadi kita sebut dan dia ngeceknya dari komputer tersebut. Di situ keluarlah seperti nama kita ataupun barangnya ataupun alamatnya. Itulah. Yang ketiga itu printer. Printer ini adalah untuk mencetak resi. Ini sangat dibutuhkan mencetak resi tersebut. Lanjut, keempat itu barcode scanner. Dalam resi tersebut pasti ada saja barcode, yang dimana barcode itu berfungsi atau berguna untuk mengecek, bisa memudahkan para pengguna, para yang punya, para yang pihak agen tersebut dalam mengoperasikannya produk barang atau barang tersebut. Jadi itulah
Selanjutnya yaitu web server ya, di mana web ini berfungsi untuk melacak ataupun mengetahui di mana letak barang ataupun paket tersebut. Yang keenam yaitu yang terakhir, di mana GPS. GPS ini sangat berguna untuk para kurir ataupun para pengguna JNE tersebut untuk mengetahui di mana letak ataupun eh, mengetahui di mana paket tersebut. Itulah hardware yang digunakan para JNE. Adapun tantangan ataupun kasus yang ada pada pengiriman ataupun JNE ini. Ada yang pertama itu pembangunan infrastruktur yang dimana ini dapat menghambat ataupun menghalangi jalannya pengiriman paket. Itulah misalnya ada pembangunan proyek di suatu wilayah, apalagi di bagian Jakarta itu paling sering pembangunan wilayah. Itulah yang dapat menghambat pengiriman paket yang ada pada JNE tersebut. Lalu ada faktor lain yang menyebabkan keterlambatan dalam hal pengiriman yaitu cuaca. Jadi pihak ekspedisi JNE ini kan tidak mengetahui cuaca yang ada di tempatnya ataupun di tempat lain ataupun di daerah lain, apakah hari ini cerah ataupun besoknya hujan ataupun cuacanya bagaimana, dia kan tidak mengetahui. Jadi itu adalah sebagai hambatan bagi ekspedisi tersebut. Jadi itulah tantangan yang menjadi sangat sulit untuk dikelola untuk JNE tersebut. Yang ketiga itu tantangan pemberlakuan ganjil genap. Pemberlakuan ganjil genap ini kan tidak semua mobil JNE nomornya itu ganjil dan sebaliknya, dan ini menjadi tantangan buat JNE tersebut. Jadi itulah kasus-kasus yang ada, mungkin baru sebagian karena saya cuma membaca beberapa referensi. Mungkin itulah yang menjadi tantangan untuk ekspedisi JNE tersebut. Cukup sulit tantangannya karena kita tidak bisa memprediksikan cuaca ataupun kita tidak mengetahui kan kapan hujan, kapan mendung gitu. Jadi itulah tantangan yang ada. Jadi sekianlah video dari saya, itulah sistem penerapan dari JNE, sistem informasi. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.